Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat. Bertemu lagi dengan saya, Arli, dalam segmen Ayat Tersirat Kisah Rasul Manusia. Sebuah segmen yang membahas kisah-kisah Nabi, Rasul, dan manusia-manusia unggul semacamnya, namun kali ini menggunakan kacamata ilmu kebenaran yang mengutamakan kedudukan manusia di hadapan Allah daripada sesama manusia. Kacamata yang mengutamakan ilmu maksud dan tujuan Allah dalam memberikan ujian kehidupan kepada mereka secara spesifik dan seluruh umat manusia secara umum. Dalam episode KRM sebelumnya, kita telah membahas arti tersirat dari istilah Islam, Yahudi, dan Nasrani sebagai ketiga agama terbesar yang termasuk dalam kategori Abrahamisme. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat tersirat mengenai Nabi Ibrahim alias Abraham. Marilah kita lanjutkan diskusinya. Salam Bu Ririn. Salam Arli. Bu, dalam KRM sebelumnya kita membahas arti tersirat dari tanda kutip orang Islam, watak Yahudi, dan orang Nasrani alias ahli kitab dalam beberapa ayat Al-Quran. Ya. Yaitu ketika terjadi perdebatan di antara manusia yang berbeda agamanya tersebut di masa depan setelah Ibrahimnya telah menjadi legenda. Ya. Nah, dalam episode kali ini saya ingin membahas tentang karakter menarik dari Nabi Ibrahim, Bu, yang saya amati. Apa tuh? Beliau suka sekali berdoa. Hah? Suka berdoa? Iya, Bu. Dalam ayat-ayat Al-Quran yang saya kumpulkan mengenai Ibrahim ini banyak sekali yang isinya adalah doa sang Nabi, entah buat dirinya sendiri, buat orang yang disayanginya, keturunan yang belum ia kenal, dan bahkan untuk orang yang membenci atau menolak dirinya, Bu. Semuanya didoain. Ini contoh-contohnya, Bu. Yang pertama, minta supaya keturunannya juga menjadi imam. Yang kedua, ini minta agar negeri di sekitar Baitullah aman dan damai. 3, 4, ini supaya seluruh keluarganya tetap beriman dan diberikan ampunan. 5, ini bahkan meminta ampunan kepada orang yang menentangnya, Bu. Iya ya, banyak juga. Melihat kenyataan ini, akhirnya doa Nabi Ibrahim ini saya jadikan kategori tersendiri. Makanya topik pembahasan yang ingin saya bicarakan kali ini adalah mengenai doa, Bu. Saya ingin menggali lebih dalam lagi mengenai hakikat dari doa ini, khususnya yang berhubungan dengan hobi Nabi Ibrahim. Oke. Sebenarnya kita udah pernah membahas tentang doa di KRM sebelumnya, Bu. Di KRM 6 tepatnya, saya udah cek. Ketika membahas Nabi Nuh. Oh ya? Iya. Oke. Jadi ada yang belum jelas dari penjelasan di situ. Pertanyaan kamu apa sekarang? Jadi gini, Bu. Saya membaca lagi diskusi kita di KRM 6. Membaca juga buku Ibu dan beberapa sumber lain yang membahas tentang doa ini. Ya. Terus saya menghubungkan informasi tersebut dengan pembahasan kita di Hijrah Kurikulum 5 yang tentang kesalahpahaman antara Jibril dengan keempat Muhammad. Oke. Berarti kemungkinan ada kesalahpahaman juga dong, Bu, di sini. Di antara Jibril dengan Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva mengenai hakikat doa ini. Iyalah, pasti. Nah, saya penasaran di situ, Bu. Bagaimana dinamika di antara Nur Muhammad tersebut yang berhubungan dengan doa ini? Sehingga pada titik ini ada begitu banyak cara, definisi, tujuan, dan pendekatan yang berbeda-beda dari doa. Ada apa di pangkalnya sebenarnya? Dan apa petunjuk dari Jibril yang sesungguhnya mengenai hal ini? Pertanyaan yang bagus. Saya udah mengumpulkan intisari mengenai doa ini, Bu, dari berbagai sumber di luar pembahasan kita sebelumnya. Boleh saya paparkan dulu sekarang sebagai bahan pembahasan kita kali ini? Oh, boleh. Silakan. Oke, Bu.
Pertama, mengenai definisi doa. Dalam pemahaman saya selama ini, doa itu kan ucapan berupa permintaan kepada Allah atau pernyataan merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Tetapi pengertian doa yang mau saya gunakan di sini lebih luas, Bu. Artinya, lebih umum. Apa? Doa adalah segala macam bentuk perkataan ataupun tindakan yang bertujuan untuk menjalin hubungan positif dengan apapun itu objek yang kita tuhankan melalui suatu bentuk komunikasi. Bedanya apa dengan pengertian doa sebelumnya? Bedanya adalah doa yang saya maksud di sini sekarang tidak terbatas berupa ucapan saja, melainkan juga rangkaian tindakan yang bermacam-macam bentuk dan tata caranya. Misalnya ritual tertentu, Bu. Atau gampang gini, sholat dalam agama Islam memang punya kategori tersendiri, tetapi berdasarkan pengertian tadi, sholat itu termasuk dalam doa juga, karena tujuannya sama aja, yaitu untuk menjalin hubungan dengan objek tertentu yang manusia tuhankan, hubungan positif. Atau kalau dalam kasus agama Islam, objek tersebut dikenal dengan nama Allah. Oke. Jadi, definisi yang kamu gunakan doa di sini meliputi tindakan juga. Ritual dalam bentuk apapun termasuk. Intinya adalah tujuannya dalam rangka menjalin hubungan positif, berkomunikasi dengan apapun itu yang manusia tuhankan. Iya, Bu. Kata kuncinya adalah 1. Hubungan positif, 2. Komunikasi dengan yang dituhankan. Kan kita nggak bicara agama Islam doang kan, Bu? Oke, betul sekali. Ada lagi perbedaan definisinya? Itu yang paling utama, Bu. Poin selanjutnya yang ingin saya paparkan berbeda, yaitu wujudnya. Wujudnya? Iya, Bu. Ada yang sifatnya berupa 1. Ritual. Artinya sudah ada tata cara yang mengatur pelaksanaannya, yang bisa dilakukan A sendirian atau B bersama-sama. Oke. Yang bentuknya bermacam-macam. Ada yang campuran gerakan dengan ucapan, semacam sholat yang kita lakukan. Ada juga yang berupa mantra atau meditasi. Ada juga yang berupa nyanyian, pujian, atau bahkan tarian. Dan masih banyak lagi. Ya. Sebaliknya, ada juga yang sifatnya lebih ke 2, spontan. Jadi manusianya dibebaskan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Siapapun, kapanpun, dimanapun, atau apapun bentuknya, silakan melakukannya. Jadi ada doa yang ritual dan ada yang spontan. Iya, Bu. Oke, apalagi? Poin selanjutnya adalah mengenai sifat atau pendekatan dari doa. Sifat dari doa? Alias pendekatan, yang diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Permintaan langsung. Jadi, doa yang masuk kategori ini jika manusia minta sesuatu dari makhluk yang disembahnya. Titik. Iya. Pemahaman doa jenis ini yang paling mudah dipahami, Bu, oleh kebanyakan orang. Karena sifatnya sangat mirip dengan hubungan sesama manusia. Jika yang Maha Kuasa itu orang tua saya, maka ibaratnya saya minta mainan sama orang tua saya. Titik. Iya. Tapi sayangnya hubungan dengan Yang Maha Esa itu tidak bisa disamakan dengan hubungan sama manusia. Iya, Bu, harus sejajar tapi tidak bersentuhan kan? Iya. Kalau poin ini saya udah ngerti dan sudah kita bahas panjang lebar di Hijrah Kurikulum 3. Oke. Selanjutnya, 2. Pendidikan. Dalam pendefinisian ini, doa itu bukanlah percakapan untuk mempengaruhi siapapun itu yang kita sembah, bukan sekedar minta, melainkan justru untuk membangun sikap tertentu di dalam diri kita sendiri yang melakukan doa tersebut. Jadi, berlawanan dengan sifat nomor 1 tadi, Bu, yang memang dilakukan supaya ada perubahan eksternal sesuai yang kita inginkan, kali ini berdoa itu justru untuk memicu perubahan dari dalam diri sendiri. Ada pemahaman seperti ini juga ya? Iya, Bu.
Biasanya inti dari pendidikan tersebut, inti dari doa tersebut juga dibahas atau ditulis sebelum atau setelah melaksanakan doanya, jadi bagian dari doanya. Makanya dinamakan pendekatan pendidikan. Artinya tujuannya untuk mendidik diri sendiri, nggak benar-benar mengharap ada perubahan secara langsung, secara eksternal, sebagai efek dari doa tersebut. Oke. Selanjutnya, 3. Rasional. Dalam perspektif ini, tujuan utama dari doa adalah untuk melatih manusia dalam mencapai tanda kutip ketuhanan melalui filosofi dan meditasi yang sifatnya intelektual, Bu. Apa maksudnya itu? Ya, intinya dengan melakukan doa ritual ataupun spontan, manusia bisa bertambah wawasannya. Karena dalam proses berdoa tersebut, manusianya kan memikirkan dengan panjang, lebar, dan dalam arti dari setiap kata-kata yang terucap dan terbersih tersebut, Bu. Bertambah wawasan karena doanya dipikirin semua signifikansinya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, 4. Pengalaman spiritual. Dalam perspektif ini, tujuan dari doa adalah agar manusia yang melaksanakannya dapat ikut merasakan pengalaman dari penerima doanya. Hah? Gampangnya gini, Bu. Katakanlah kita berdoa kepada Tuhan, tujuannya supaya kita bisa ikut merasakan tanda kutip ketuhanan atau tanda kutip lagi pengalaman spiritual yang bisa bermacam-macam definisinya. Bisa berupa ketenangan, kekuatan menghadapi cobaan, atau apapun itulah tergantung yang mintanya gimana. Contoh lain, kalau kita mendoakan orang yang sakit supaya sembuh, sebenarnya tujuannya adalah agar kita bisa ikut merasakan kesengsaraan atau penderitaan dari penerima doa kita, orang yang sakit tersebut. Mirip sama yang nomor 3 tadi dong, yang ini. Mirip sama apa namanya? Pendekatan rasional. Iya, mirip, Bu. Perbedaannya adalah kalau yang ini, nomor 4 ini nggak ada kualitas intelektualnya. Jadi spesifik banget supaya bisa merasakan tanda kutip sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang lebih dari itu. Oke. Kalau begitu, apa bedanya antara nomor 2 pendidikan tadi dengan nomor 3 rasional dan 4 pengalaman spiritual ini? Kan mirip itu. Tiga-tiganya bukan karena sekedar meminta. Oh, kalau nomor 2 pendekatan pendidikan tadi udah ditentukan dari awal, Bu. Apa tujuan dari doa ini, apa tujuan dari doa itu, dan pelaku doanya nggak diharapkan melakukan hal baru atau berusaha berpikir atau berusaha merasakan apapun berkenaan dengan doa tersebut. Pokoknya sekedar tahu aja ini tujuannya apa, titik. Sedangkan kalau nomor 3 dan 4, manusianya didorong secara aktif dan dibebaskan untuk mengembangkan sendiri apa arti sebenarnya dari doa tersebut, Bu. Nggak dibatasin. Begitu. Oke. Jadi, nomor 2 itu fokus di lapisan pikir, tapi sekedar tahu aja tujuan dari doanya apa. Kalau nomor 3 lebih dalam, sampai lapisan pikir juga dan juga sekaligus akal, karena manusia didorong untuk mengembangkannya lagi. Sedangkan nomor 4 lebih dalam lagi sampai lapisan rasa bahkan. Jadi benar-benar merasakan pengalaman spiritual, bukan cuma menganalisis ataupun berimajinasi doang. Gitu kan? Iya ya. Iya, Bu. Kalau dibagi berdasarkan 7 lapisan manusia itu pendefinisiannya. Baru nggak? Pokoknya begitulah pengklasifikasiannya, Bu, berdasarkan pemahaman saya. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi argumentasi mengenai pengklasifikasian ini, Bu. Tapi saya nggak mau pusing. Tujuan saya cuma memberikan latar belakang singkat aja yang sederhana. Ya, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau kamu masukkan sebagai bahan diskusi? Ini aja, Bu, untuk sekarang. Oke. Coba saya lihat daftar ayat doa Nabi Ibrahimnya. Oh, ini, Bu. Oke, kalau begitu saya akan mencoba menjelaskan. Siap mendengarkan, Bu. Dari daftar pengklasifikasian doa kamu tadi, yang secara umum tadi,
yang tidak terbatas pada ucapan, melainkan juga tindakan tadi, tahu nggak kamu apa yang menjadi kesalahan paling dasarnya? Oh, kalau itu tahu Bu saya. Kan udah kita bahas di Hijrah Kurikulum 3 di Alif Lam Mim, bahwa semua itu pengklasifikasian tadi masih menggunakan definisi ilmu kebaikan, yaitu memahami doa atau ibadah apapun itu sebagai hubungan vertikal, sementara tindakan yang lain yang hubungan sama manusia itu horizontal. Keduanya dianggap sebagai tindakan yang terpisah. Yang vertikal misalnya dilakukan di tempat ibadah doang, sedangkan yang horizontal yang di luar itu. Padahal struktur yang benar itu adalah dua-duanya vertikal, sejajar, dan selalu ada dalam setiap perbuatan yang manusia lakukan, tapi tidak bersentuhan. Tepat sekali, pinter. Nah, dari sini aja sebenarnya kan udah menjadi salah satu jawaban pertanyaan kamu tadi. Hah? Kamu kan tanya, di manakah letak kesalahpahaman antara Jibril dengan keempat Muhammad mengenai doa ini? Iya. Ini salah satunya. Oh iya ya. Berarti selama zaman kebaikan, keempat Muhammad memiliki pemahaman vertikal horizontal tadi Bu ya. Padahal maksudnya Jibril itu paralel tidak bersentuhan alias Alif Lam Mim itu ya. Iya. Berarti ketika nulis Al-Quran, Khidir juga belum tahu arti sebenarnya dari Alif Lam Mim dong Bu. Iya, belum. Waduh. Pantesan aja. Begitulah. Nah, kalau kamu sudah ngerti sampai titik ini, sudah ngerti fondasi utama kesalahannya di mana, mari kita lanjutkan ke poin berikutnya. Bagaimana menyempurnakan segala bentuk klasifikasi doa atau ibadah tadi yang masih vertikal horizontal supaya bisa memenuhi persyaratan Alif Lam Mim, supaya punya peluang untuk bisa benar-benar diterima oleh Yang Maha Kuasa. Oh iya Bu. Gimana itu caranya? Coba kita lihat pengklasifikasian kamu tadi. Ini Bu. Klasifikasi yang pertama berdasarkan wujudnya, ritual atau spontan. Yang kedua berdasarkan pendekatan atau sifatnya. Ada permintaan langsung, pendidikan, rasional, dan pengalaman spiritual. Iya Bu. Itu yang bagian pendekatan sebenarnya bisa dibagi jadi 2 klasifikasi kan? Hah? Jadi, doa itu komunikasi dengan yang dituhankan bisa dikategorikan berdasarkan ekspektasi pelakunya. Ada yang minta intervensi alias keajaiban lah gampangnya. Dan ada yang tujuannya membangun diri sendiri kan? Sedangkan yang 3 sisanya itu pengklasifikasiannya berdasarkan fokus ibadahnya di lapisan mana. Ada yang fokus di lapisan jasmani luar dan ada yang di jasmani dalam. Nah, di jasmani dalam sendiri ada 3 subbagian, yaitu pikir, akal, atau rasa. Iya juga ya. Jadi tindakan doa manusia itu bisa kombinasi dari 3 pengklasifikasian ini ya Bu. Ada doa yang spontan, mengharapkan intervensi, dan fokus di jasmani dalam. Dan ada yang ritual, tapi untuk membangun diri, dan fokus di jasmani luar. Serta berbagai macam kombinasi dari 3 klasifikasi ini ya Bu. Iya. Oke, saya ganti Bu sekarang. Sip. Nah, berdasarkan pengklasifikasian ini, untuk mengetahui bagaimana menyempurnakan ibadah supaya Alif Lam Mim, kita perlu menjawab pertanyaan yang lebih dasar lagi. Mengapa kok ada doa yang berupa ritual, penuh dengan aturan-aturan tertentu, dan ada juga yang spontan, yang dibebaskan dari aturan? Mengapa ada doa yang mengharapkan intervensi, dan ada yang sekedar membangun diri? Dan mengapa ada yang fokus di jasmani luar, dan ada yang fokus di jasmani dalam? Kenapa ada berbagai macam cara dalam berdoa itu ya Bu? Iya, kenapa coba? Kenapa ya? Kalau argumentasi mengapa lebih bagus cara yang satu dibandingkan dengan yang lain, saya tahu beberapa Bu. Oh, oke, boleh. Sebutin aja. Ini
untuk pengklasifikasian yang pertama, Bu. Antara ritual dengan spontan. Iya. Jadi, doa atau ibadah apapun itu yang dibikin memiliki peraturan tertentu berupa ritual karena satu, masalah adab. Sama seperti kita berhubungan dengan sesama manusia, tentunya ada dong tata cara yang mengatur agar di antara kedua belah pihak tidak ada kesalahpahaman. Atau kalau mau lebih gamblangnya, Bu, tentunya ada dong sopan santun dalam meminta sesuatu, terutama kepada pihak yang jelas-jelas lebih berkuasa dari kita. Apalagi jika niatnya untuk membangun hubungan positif. Makanya lebih bagus lewat ritual. Oke, bisa. Sesuai definisi doa kamu tadi di awal ya, tujuan doa adalah membangun hubungan positif dengan objek yang dituhankan. Iya, Bu. Kemudian 2, masalah efektivitas. Ibarat menggarap tanah sebagai seorang petani, misalnya, kan ada cara tertentu supaya tanahnya bisa subur dan bisa ditanami benih sehingga ada hasil buminya. Nggak bisa asal doang. Makanya ritual dalam berdoa itu perlu untuk memastikan doa kita didengar. Makanya lebih bagus ritual, Bu. Iya, boleh. Terus? 3, masalah petunjuk. Kalau ini lebih sederhana lagi, Bu. Mengapa saya perlu melakukan ritual tertentu? Ya, karena begitulah tata caranya sebagaimana diajarkan oleh Rasul atau teladan atau orang tua saya di masa lalu. Karena saya percaya mereka, ya saya nurut aja, ikut aja. Meskipun saya nggak tahu alasannya mengapa harus begini tata caranya. Ngapain coba-coba hal baru yang belum tentu hasilnya bagus? Makanya lebih bagus berupa ritual, Bu. Oke. Apa lagi? Selanjutnya adalah argumentasi yang lebih mendukung spontanitas dalam berdoa, Bu. Iya, apa aja? 1, masalah ketulusan. Oke lah, emang benar ada tata cara dalam berkomunikasi. Tapi kalau terlalu fokus pada itu, ketulusan atau kesungguhan dalam doanya akan berkurang. Ibarat punya kenalan baru, emang benar. Pertama-tama kita harus sopan santun dalam bercakap-cakap, biar nggak tersinggung, biar nggak ada kesalahpahaman. Tapi kalau udah jadi sahabat dekat, kan ngobrolnya lebih santai, Bu, lebih terus terang, apa adanya, to the point, nggak pakai sopan santun yang menyembunyikan arti sesungguhnya, yang menyembunyikan perasaan sebenarnya. Makanya lebih baik spontan, Bu. Oke, bagus. Apa lagi? 2, masalah efisiensi dan fleksibilitas. Betul, emang benar ada tata cara tertentu dalam menggarap tanah supaya benihnya bisa tumbuh dan berbuah. Tapi bukan berarti cuman itu satu-satunya cara. Bukan berarti kita nggak bisa menemukan cara-cara lain yang lebih efisien, yang lebih hemat tenaga dan sumber daya. Apalagi situasi dan kondisi dari zaman ke zaman terus berubah. Jadi, cara yang efektif di zaman dan wilayah tertentu bukan berarti bisa efektif juga di tempat dan waktu yang lain. Bisa jadi emang harus fleksibel dalam berdoa, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Makanya lebih baik spontan. Oke. Apa lagi? 3, masalah pemahaman. Betul, memang zaman dulu diajarinnya begitu. Tapi pasti ada maksudnya kenapa dulu disuruh seperti itu. Dan bisa jadi sekarang situasinya berbeda, sehingga harus dilakukan penyesuaian, perubahan. Lagian, apa artinya sebuah doa jika yang melaksanakannya sendiri nggak ngerti apa maksudnya, apa artinya, apa alasan dibaliknya, atau tujuan yang hendak dicapai dari doa tersebut? Dalam komunikasi yang efektif, kan kedua belah pihak harus sama-sama ngerti. Nggak bisa salah satu doang. Makanya lebih bagus spontan. Iya, pintar. Semuanya argumentasi yang mudah dipahami dan cukup kuat. Ada lagi nggak? Ada, Bu. Di antara yang mengharapkan intervensi dengan yang hanya berupa pengembangan diri. Oh iya, apa? Jadi, 1,
Doa-doa yang merupakan permintaan langsung itu merupakan bentuk pengakuan kerendahan diri. Sebab kalau orang yang gak mau minta kepada Yang Maha Esa itu berarti sombong di hadapan Tuhannya. Sebagaimana yang tertulis di ayat ini, Bu. Saya yakin logika yang serupa juga ada di agama yang lain meskipun detailnya beda. Oke. 2. Permintaan langsung ke Allah itu perlu dilakukan dan diajarkan supaya manusia gak minta ke makhluk-makhluk lain yang menyesatkan, supaya gak menyembah berhala misalnya. Sesuai surat ini, Bu. Tergantung siapa yang dianggap Tuhan, saya yakin di agama lain juga berlaku logika semacam ini. Intinya adalah biar gak salah alamat, Bu. Biar gak menyembah Tuhan selain yang diajarkan dalam agamanya. Iya, oke. Ada lagi nggak? 3. Sama dengan sebelumnya yang ritual. Karena metode permintaan langsung semacam ini merupakan perintah dari agamanya, Bu. Mau diapain? Mengapa saya masukkan lagi di sini? Karena meskipun ada alasan-alasan logis yang saya sebutkan sebelumnya, kebanyakan manusia kenyataannya mungkin nggak pernah mikir juga, Bu. Kenapa perlu dengan cara ini? Kenapa perlu cara itu? Karena penentu keputusannya hanyalah sederhana ini aja. Cuma sekedar ikut aja, nurut aja ke yang mereka percayai, yang mereka teladani. Iya, tepat sekali. Ini poin yang penting emang. Nanti akan kita bahas. Iya, Bu. Nah, orang-orang yang menentang doa-doa semacam ini, yang berupa permintaan langsung, punya alasan tersendiri, Bu. Yaitu karena 1. Meminta perubahan situasi ke makhluk yang maha merencana itu nggak benar, Bu. Seolah mengindikasikan bahwa ada kesalahan dari rencananya. Oleh karena itu, doa seharusnya mendorong perubahan bagi diri sendiri. Jadi, kalau memang berada dalam situasi yang relatif buruk kehidupan kita, kitanya yang harus berubah, bukan maksa Tuhannya untuk mengakomodasi diri kita. Ada pemikiran gitu juga ya? Iya, Bu. 2. Sekedar mengirimkan doa atau meminta kepada yang dituhankan itu cenderung membuat orang omdo, Bu. Omong doang. Mendorong manusia untuk malas melakukan tindakan nyata yang benar-benar menjadikan perubahan atau irodat lah ya, kalau istilah kita. Dengan melakukan doa semacam ini, minta langsung, manusia mendapatkan perasaan lega yang palsu, Bu. Mengapa palsu? Karena seharusnya perasaan tidak tenang akibat melihat ketidakadilan misalnya, atau perasaan bersalah dari perbuatan kita di masa lalu, seharusnya terus dipertahankan agar kitanya tetap terdorong untuk terus melakukan sesuatu akan hal itu, untuk melawan ketidakadilan tersebut misalnya, atau melakukan perubahan diri secara nyata terus-menerus. Nggak cuma sekedar doa aja, terus anggap segala masalah beres. Iya, bagus. Ada lagi? Itu aja, Bu, yang kepikiran pas riset. Oke. Kalau mengenai pengklasifikasian yang terakhir? Ya, sebelumnya kan saya nggak tahu ada pengklasifikasian yang terakhir, Bu, yang berdasarkan fokus lapisan manusia mana doanya. Jadi belum sempat mikir. Oke. Gak apa-apa. Kesimpulannya adalah baik cara ritual maupun spontan, permintaan langsung maupun pengembangan diri, masing-masing punya alasan mengapa caranya lebih baik. Masing-masing punya kelebihan tersendiri. Iya, Bu. Tapi semua itu intinya merupakan argumentasi dari sisi manusianya, soal jasmaninya aja. Sekarang saya mau menjelaskan dari sisi rohaninya, dari sisi manajemen kehidupan dan kematian, dari perspektif Nur alias Jibril dan keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam dan Eva. Siap, Bu. Di balik semua itu, di balik semua alasan yang kamu paparkan tadi, cerita mengapa ada begitu banyak jenis doa atau ibadah sebenarnya berasal dari pertanyaan seperti ini nih. Bagaimana agar manusia bisa menjadi mulia di hadapan Allah? Bagaimana agar manusia itu perilakunya gak mirip dengan hewan? Bagaimana agar manusia bisa lebih beradab,
baik sifat maupun perilakunya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini merupakan misi utama keempat Muhammad, baik itu Ifrit, Khidir, Adam, maupun Eva, dalam mendidik umat manusia. Misteri utama di tengah-tengah kegagalan demi kegagalan dari percobaan mereka tersebut, karena manusia hasil didikan mereka gak pernah diterima oleh Yang Maha Esa. Sampai akhirnya mereka minta petunjuk langsung kepada Allah lewat Jibril, lewat koneksi antara Jibril dengan Khidir. Oh iya, gagal terus, akhirnya mau juga merendahkan diri minta tolong ke Jibril lewat Khidir. Semacam yang kita bahas di Hijrah Kurikulum 5 itu ya, Bu? Iya. Setelah beberapa waktu yang gak singkat juga, dapatlah petunjuk lewat Jibril bahwa, tanda kutip, manusia kalau mau menjadi mulia harus mengenal Yang Maha Kuasa. Harus mengenal Yang Maha Kuasa? Iya. Seperti biasa, ini pakai bahasa rohani, bukan bahasa jasmani. Dan keempat Muhammad dalam kondisi bersaing satu sama lain, sehingga terjadilah berbagai macam penafsiran yang berbeda. Iya, Bu. Ada banyak sekali usaha yang dilakukan keempat Muhammad dalam menindaklanjuti petunjuk ini. Jika satu cara gagal, dicoba cara yang lain. Cara lain gagal, dikombinasikan dengan cara yang lama. Tapi jika cara kombinasi juga masih gagal juga, contek kanan, contek kiri, coba lagi. Gitu aja terus. Mencontek, Bu. Iya, di antara keempat Muhammad kan juga saling mencontek. Iya. Iya, makanya meskipun ada agama yang ekstrim perbedaannya, pada beberapa titik pasti ada aja yang intinya sama atau metodenya mirip, cuma diubah dikit aja. Iya, Bu. Semacam Yudaisme, Kristen, dan Islam kan, Bu? Iya. Usaha tersebut terus-menerus dilakukan dari generasi ke generasi. Kalau gagal di sini, dicoba di tempat lain. Singkatnya gitu. Iya, Bu. Banyak sekali pasti variasinya ya. Iya. Nah, berbagai macam usaha itulah yang pada akhirnya mengakibatkan begitu banyak variasi dari doa atau ibadah, sebagaimana kamu definisikan di awal tadi. Jadi, ketika ada berbagai macam ritual atau ajaran doa secara spontan, ada yang berupa permintaan langsung atau pengembangan diri, dan berbagai macam pendekatan yang tadi kamu sebutkan, itu semua merupakan hasil eksperimen dari Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva dalam rangka, tanda kutip, mengenalkan manusia kepada Yang Maha Kuasa. Ah, gitu. Begitulah. Kelebihan dari masing-masing metode tadi itu, yang kamu jelaskan tadi, kenapa cara yang satu lebih unggul dari yang lain, merupakan hipotesa mereka, perkiraan mereka, penafsiran mereka akan, tanda kutip, mengenal Yang Maha Kuasa itu seperti apa wujudnya yang benar, pendekatannya yang benar. Dan sebaliknya, kekurangan yang muncul dari masing-masing metode tersebut adalah hasil pembiasan nafsu manusia. Hah? Misalnya, pada suatu masa Ifrit mengajarkan manusia berdoa secara spontan. Apa aja masalah muncul, langsung aja ucapkan doa, minta ke Yang Maha Kuasa. Mengapa diajarkan dengan cara seperti ini? Ya karena alasan-alasan yang kamu sebutkan tadi, misalnya supaya lebih tulus, contohnya, atau supaya benar-benar mengerti permasalahannya di mana. Iya kan? Iya, Bu. Setelah dicek pas mati, gagal juga. Manusia tetap aja gak mulia di mata Allah. Kenapa gagal? Setelah diselidiki, ternyata kalau spontan begini manusianya sedikit-dikit langsung minta tolong, dikit-dikit langsung mengeluh, cenderung kurang ajar mintanya, gak tanggung-tanggung, dan malas berusaha, menganggap semuanya udah diatur dari sana, sehingga gak perlu usaha sama sekali untuk mengubahnya. Ini maksud saya dengan pembiasan nafsunya. Oh, begitu. Contoh lain, kebalikannya.
Pada suatu zaman, Khidir lebih suka doa yang mengekspresikan kerendahan diri. Pendekatannya minta langsung kepada Yang Maha Esa. Sebab anak-anaknya cenderung sombong-sombong pada waktu itu karena udah dikasih kepintaran yang banyak, pintar-pintar. Kebayang maksud saya? Ah ya Bu, ibarat jalan di atas tali, jika peradabannya miring ke kanan, berarti dorongan dari agamanya harus ke arah kiri biar jalannya lebih tegak. Iya, tepat sekali. Setelah dicek pas mati gagal juga, sama aja. Manusia tetap gak mulia juga di hadapan Allah. Kenapa gagal? Setelah diselidiki, ternyata mereka dalam berdoa malah berlomba-lomba merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Tapi di mulut doang. Bikin doa yang cantik, semakin panjang semakin bagus, semakin berima semakin indah, yang isinya memuja-muji Sang Maha Pencipta dengan sangat berlebihan. Tapi dalam hati mereka gak ada ketulusan sama sekali. Ucapan mereka dan tindakan mereka dalam dunia nyata bertolak belakang. Mereka berdoa cuma sebagai sarana bersaing aja dalam menghimpun pujian dari sesama manusianya. Begitu rupanya. Jadi segala macam tujuan mulia dari doa, segala kelebihannya termasuk yang saya sebutkan tadi, adalah usaha keempat Muhammad dalam mengajarkan manusia untuk mengenal Yang Maha Kuasa. Tapi pada akhirnya selalu aja berhasil dibiaskan nafsu manusia, sehingga muncullah kelemahan dari masing-masing cara berdoa tersebut ya Bu. Iya, gitu aja terus muter-muter. Setiap kali ada cara baru, pasti ada aja cara bagi nafsu manusia untuk membiaskannya. Hal yang serupa juga sama terjadi sama Adam dan Eva juga. Oke Bu, kebayang sekarang. Jadi ini wujud watak Yahudi manusia ya Bu? Iya, dan ahli kitab juga. Ahli kitab juga. Setiap kali diajarin cara baru karena yang lama gagal, kan manusia juga cenderung menolak. Merasa bahwa yang mereka ketahui sekarang ini, yang selama ini mereka ketahui, udah pasti benar, udah pasti maksimal. Makanya setiap kali dikirim Rasul baru, selalu ada aja yang ngelawan ajaran barunya. Mereka gak tahu aja kalau cara yang lama udah terbukti gak efektif. Oh iya. Iya itu ahli kitab, oke. Nah, sekarang kamu udah tahu beginilah kenyataannya. Jadi, daripada sibuk berdebat mana doa yang paling afdol, tata cara mana yang paling bagus, mendingan kamu pikirin dan pilih sendiri mana cara yang paling cocok buat kamu di waktu-waktu tertentu dan mana yang paling cocok di waktu yang lain. Pertimbangkan sendiri kelebihan dan kekurangannya dan cocokkan sendiri dengan rentang kodrat dan irodat kamu sendiri. Siap Bu. Ini penting banget. Mengapa? Nanti saya jelaskan. Oke. Sekarang, perkara lapisan mana fokus doanya? Apakah fokus di jasmani luar atau jasmani dalam? Ini juga sama sebenarnya. Kalau kita tafsirkan tanda kutip mengenal Yang Maha Kuasa murni melalui perspektif jasmani luar, apa artinya coba? Maksud Ibu adalah mengenal Yang Maha Kuasa secara fisik itu gimana caranya? Iya, wujud fisiknya, wujud jasmani luarnya. Kalau kamu mengenal seseorang, itu apa penentunya? Apa yang kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu kenal seseorang? Oh, saya tahu Bu. Ya menyapa dia lah kalau saya emang kenal. Bilang selamat pagi kek atau apa kabar kek. Tepat sekali. Inilah yang kemudian diajarkan keempat Muhammad ke umat manusia. Masalahnya adalah di mata mereka, secara harfiah mereka bisa langsung melihat dengan jelas wujud kebesaran Yang Maha Esa di mana-mana. Ketika melihat gunung misalnya, mereka langsung ingat dulu buatnya gimana, karakteristiknya apa. Terus kalau misalnya diginiin jadi apa akibatnya, digituin jadi apa akibatnya. Ngelihat awan, mereka juga ingat dulu memprogramnya gimana. Matahari, tumbuhan, hewan, sungai. Keempat Muhammad dengan mudah langsung mengenali kekuasaan Allah di semua hal tersebut. Karena mereka dulu emang dilewatkan sebagai tangan untuk bikin itu semua. Tapi manusia gak bisa seperti itu ya Bu. Iya, tepat sekali. Kan pusing Ifrit, Khidir, Adam dan Evanya.
Mereka harus ngejelasin bahwa di suatu tempat di luar sana ada makhluk yang lebih berkuasa, yang paling berkuasa, yang menciptakan segalanya. Ada hukum-hukum yang ditulisnya yang gak akan bisa dilanggar oleh manusia sampai kapan juga. Tapi Sang Yang Maha Kuasa ini gak kelihatan dan gak akan memperlihatkan diri. Gimana coba kamu kalau jadi mereka? Iya, pusing juga ya. Iya. Nah, saya udah sebutkan sebelumnya bahwa metode pendidikan keempat Muhammad itu prosesnya dari luar ke dalam. Masih ingat? Iya Bu, dari jasmani luar, fisik, kemudian ke jasmani dalam yaitu ke pikir, akal, baru rasa, dengan harapan manusia kemudian bisa mengendalikan dirinya sendiri. Masalahnya adalah mereka belum tahu bahwa ada nafsu di antara rasa yang paling dalam tadi dengan hati yang selalu bisa membiaskan ajaran mereka. Dan nafsu ini nggak bisa dihancurkan atau dilenyapkan, cuma bisa dikendalikan. Tepat sekali. Cara mereka mengenalkan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia juga runtun seperti tadi. Pertama, dari si jasmani luar. Manusia diajarkanlah untuk secara fisik mengucapkan syukur, misalnya setiap kali hujan. Mengapa mereka tanya kita perlu mengucapkan syukur? Dijawablah, karena hujan itu merupakan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Mereka tanya lagi, kenapa hujan itu merupakan rahmat? Nah, di sini pendidikannya udah mulai masuk ke jasmani dalam, ke lapisan pikir. Mereka menjawab lagi, kalau nggak ada hujan, kamu nggak bisa minum. Kalau kamu nggak bisa minum, kamu nggak bisa hidup. Kamu mau hidup kan? Oh gitu, oke. Jadilah satu ajaran agama, menghormati Yang Maha Kuasa yang berpusat pada rasa syukur kepada hujan, atau kasarnya menyembah hujan. Dicek, tunggu sampai mati. Apakah manusia yang selalu mengucapkan syukur setiap kali hujan, memuja Yang Maha Pencipta, setiap kali menerima hal yang menyokong hidupnya, bisa dikategorikan sebagai manusia yang tanda kutip mengenal Yang Maha Kuasa? Belum ya Bu? Belum. Kenapa begini ya? Mungkin karena pemahaman mereka masih terlalu dangkal. Mungkin. Ayo kita coba lebih dalam lagi ngajarinnya. Berlanjutlah percobaan mereka pada individu manusia dan masyarakat yang berbeda-beda. Kedua, dari sisi jasmani dalam, tapi yang lebih intensif lagi, lebih kompleks. Manusianya diajarkanlah untuk tidak hanya mengucapkan syukur secara fisik dan mengerti kenapa hujan itu perlu disyukuri, tapi juga merasuk sampai ke lapisan akal. Bagaimana wujud konkretnya? Manusianya didorong menemukan sendiri hal-hal lain yang perlu disyukuri selain yang diajarkan, selain air dan hujan. Makanya manusia kemudian diajarkan pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang dunia ini. Sebagian yang suka belajar hal baru disuruh pindah ke tempat lain supaya tahu betapa banyak jenis lingkungan yang berbeda di dunia ini, betapa banyak hewan dan tumbuhan yang berbeda, betapa banyak cara hidup yang beraneka ragam, betapa besar kekuasaan Yang Maha Pencipta. Disebarlah manusianya ke berbagai penjuru dunia dan dibebaskanlah mereka untuk menggunakan imajinasinya. Kebayang? Iya Bu. Dan ini masuk dalam ajaran agama yang fokus pada lapisan akal ya? Iya, karena manusia memang gak bisa melihat Yang Maha Kuasa secara langsung dalam segala ciptaannya. Ya, manusia didorong untuk membayangkan sendiri sesuai batas kemampuan manusianya. Makanya ada ajaran agama yang menyembah api, atau gunung, atau matahari, atau sungai, dan segala macam hal yang menyokong kehidupan manusia ya Bu? Iya. Oke Bu, ngerti sampai sini. Tapi ternyata ini pun juga belum cukup. Berarti harus cari cara lain lagi. 3, dari sisi jasmani dalam lagi, tapi kali ini di bagian rasa, emosi. Manusia dilatih untuk memahami dunia ini melalui hal-hal yang berada di luar pikir dan akal mereka, hal-hal yang berada di luar nalar. Mengapa perlu begini sekarang?
Salah satu alasannya adalah karena setelah diberikan pengetahuan banyak, dibekali ilmu di lapisan akal dan pikir yang cukup melimpah, manusianya cenderung kena watak Yahudi, sehingga selalu mencari celah dalam ajarannya, atau kena watak ahli kitab yang selalu membatasi ilmu Allah, dikira cuma itu aja ilmu Allah. Karena pusing sedikit-dikit dipelintir dan dibantah, makanya ajaran mengenai rasa ini fokus ke hal yang terasa tapi tidak logis, yang tidak bisa diperdebatkan. Kalau kamu bingung dengan apa yang harus dilakukan, gunakanlah rasamu. Apakah terasa benar atau enggak? Kalau enggak benar, ya jangan dilakukan. Intinya gitulah. Begitu. Tapi pada titik ini pun, meskipun udah diajarin sampai lapisan rasa, masih tetap gagal juga. Gagalnya kenapa, Bu? Contohnya? Ya kalau manusia terlalu fokus di rasa, jadi cenderung malas mikir, malas irodat. Contoh paling gampang adalah, oh kita mengalami bencana, ini udah kehendak dari sananya, kita harus pasrah aja. Padahal seharusnya juga memikirkan solusi supaya nggak terulang. Iya, Bu. Jadi serba salah. Kalau diajarin fokus ke pikir dan jasmani luar aja, manusianya terpengaruh watak ahli kitab. Langsung berpikir bahwa itu merupakan satu-satunya cara yang benar dan selalu benar, gak peduli dalam situasi yang berbeda sekalipun. Terus, kalau diajarin fokus ke lapisan akal, manusianya kena watak Yahudi. Ada aja celah yang dimanfaatin, mencari pengecualian, memicu perdebatan tanpa solusi, dan semacamnya. Terus, kalau diajarin ke rasa, pada malas mikir, malas gerak. Cuma mau irodat pas moodnya enak doang. Begitu gak enak langsung gak mau, nyerah. Terlalu bergantung sama emosi. Terus gimana dong, Bu? Ya dicoba terus dengan kombinasi yang berbeda-beda. Kadang ada yang fokus di jasmani luar, tapi hanya dengan rasa, gak usah akal pikir. Ada juga yang fokus ke akal dan pikir aja, membuang emosi sama sekali. Ada yang kombinasi 3, ada yang kombinasi 4-4-nya. Jadilah begitu banyaknya ajaran agama, keyakinan, filosofi, adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda seperti sekarang ini. Baik yang masih bertahan maupun yang sudah hilang ditelan waktu. Gitu ya. Terus kalau berbagai macam cerita mengenai dewa-dewi dalam banyak agama itu yang mengatur dunia itu gimana ceritanya, Bu? Oh, itu masih nyambung dengan proses ini. Jadi begini, poin dari segala usaha keempat Muhammad adalah sebagai berikut. 1. Tujuan utamanya manusia harus mengenal Yang Maha Kuasa. 2. Untuk mengenal, manusia harus membangun hubungan positif dengan Yang Maha Kuasa. Manusianya harus melakukan sesuatu dalam rangka berkomunikasi, sesuatu yang real, atau mungkin yang gak real, yang bisa yang jasmani luar, bisa jasmani dalam. Bener gak? Sebagaimana definisi kamu tentang doa di awal tadi. Iya, Bu. Nah, kenyataan pahitnya adalah keempat Muhammad sendiri juga gak tahu dengan pasti bagaimana awal dan akhir dari kehendak Allah mengenai umat manusia ini. Hah? Gampangnya begini. Untuk mendapatkan petunjuk mengenai bagaimana memuliakan manusia, ini aja, satu petunjuk ini aja. 1. Khidir doang yang bisa minta. Iya, karena dia yang satu-satunya turun ke alam nyata secara sukarela. Iya. 2. Balasan dari Jibrilnya datangnya lama banget. Bisa beratus-ratus tahun, bisa beribu-ribu tahun, baru ada yang baru lagi. Kebayang sekarang? Oh, maksud Ibu adalah kalau mereka sendiri aja susah banget berkomunikasi langsung dengan Yang Maha Kuasa, apalagi umat manusia ya? Iya, tepat sekali. Gimana caranya coba mau mengajarkan manusia untuk kenal dengan Yang Maha Kuasa kalau 1. Manusia nggak bisa ngelihat, membayangkan, ataupun merasakan Yang Maha Kuasa. 2. Kalaupun manusia bisa disuruh komunikasi, bisa ditipu-tipu supaya mau melakukan A, melakukan B, cuma terjadi satu arah komunikasinya dari sisi manusia aja. Karena 3. Komunikasi balik dari atas sana lama banget munculnya. Dan entah apakah bakal dijawab atau enggak sebelum manusianya mati. Waduh. Iya juga ya.
Nah, menghadapi dilema semacam ini, satu-satunya pilihan bagi mereka adalah apa coba menurut kamu? Mereka mengangkat diri mereka menjadi perwakilan bagi Yang Maha Esa, menjadi duta besar bagi Yang Maha Pencipta dalam menjawab doa manusia. Mereka membuat simulasi, sandiwara atau sistem di mana mereka mengisi peran sebagai Tuhan bagi umat manusia. Mengapa? Ya supaya manusianya mengenal Yang Maha Kuasa lah. Ya ampun. Tapi itu bukan komunikasi dengan Yang Maha Esa beneran kan, Bu? Apa bisa sistem semacam ini dianggap mengenal Yang Maha Kuasa sebagaimana dikabarkan oleh Jibril? Ya emang bukan. Tapi apalagi coba yang bisa mereka lakukan kala itu? Minimal dengan cara ini, manusia udah mengenal konsep adanya makhluk yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta, yang bisa dimintai pertolongan dalam kehidupan dan kematian, tempat berlindung, tempat berasal, dan kembali umat manusia. Ya meskipun detailnya belum jelas juga nanti akhirnya gimana. Nah, setelah bekerja sendirian dalam skala kecil mereka gak berhasil juga, kayak contoh yang tadi, semacam yang tadi, ya mereka menyimpulkan bahwa mereka butuh data lebih banyak. Makanya, selain disebar umat manusia di seluruh dunia, diutak-atik komposisi genetiknya biar bermacam-macam. Siapa tahu gara-gara itulah manusia bisa mengenal Yang Maha Kuasa. Mereka juga merekrut roh-roh yang menurut mereka cocok untuk mengisi peran-peran dalam sandiwara tersebut. Oh, disinilah peran malaikat tanda kutip itu mulai muncul ya, Bu. Baik sebagai manajer, supervisor, atau staf kebudayaan, Ibu menyebutnya. Iya, tepat sekali. Jadi, jalan pikiran Kepat Muhammad itu contohnya seperti ini. Oh, manusia paling takut sama petir. Oke. Ya, kamu, sini. Kamu jadi dewa petir ya. Nih, saya kasih kesaktian biar bisa bikin petir yang paling kuat. Tolong direkrut adik-adiknya buat bantuin kamu. Kalau ditanya, bilang aja, kamu yang menciptakan umat manusia. Bilang aja, kalau manusia itu pengen jadi seperti kamu, jadi dewa seperti ini, harus mulia juga tindakannya, harus heroik, harus mampu menang, melawan takdir. Kayak gitu. Kemudian pada kesempatan lain, oh iya, manusia kan juga harus tahu bahwa masih ada kehidupan setelah kematian. Oke, sini kamu. Kamu saya jadikan dewa kematian ya. Tolong bikin kampanye, biar manusia gak takut mati. Biar manusia berusaha sebaik-baiknya dalam kehidupan sebelum mati. Dan sekalian, tolong kumpulin roh-roh manusia yang mati tuh, biar gak gentayangan dan gangguin yang masih hidup. Dan begitu aja seterusnya. Tujuannya adalah mendidik umat manusia yang masih hidup, entah gimana caranya, bisa mengenal Yang Maha Kuasa, baik dari sisi jasmani luar maupun jasmani dalam, melalui berbagai macam kombinasi keyakinan dan sandiwara. Lucu ya, Bu. Tapi sekaligus sedih. Iya. Dan secara teknis gak salah juga. Emang bener, kehidupan dan kematian, petir, api, gunung, sungai, atau kekuasaan, kesaktian, atau kekayaan apapun itu semua, emang bener semuanya di bawah kekuasaan Yang Maha Kuasa. Cuma emang susah banget membuat manusia mengerti akan hal itu, dan rumit banget supaya tindakan manusia itu juga terkendali sebagai akibat dari pemahaman ini. Jangankan manusia yang hidup, roh-roh yang Keempat Muhammad pasang sebagai aktor pun, para dewa-dewi itu sebenarnya juga gak ngerti sepenuhnya. Sebagian dari mereka bahkan aktingnya terlalu menjiwai, jadi percaya sama kebohongan mereka sendiri. Percaya bahwa mereka emang pantas untuk disembah manusia ya, Bu. Sebagian dari malaikat tanda kutip itu kemudian memberontak, berusaha menyaingi bos mereka sendiri ya. Tepat sekali. Karena meskipun mereka jauh lebih tua, lebih berkuasa dan sakti dari manusia biasa, bisa mengabulkan berbagai macam permintaan umat manusia dan disembah sebagai Tuhan, mereka gak kenal Yang Maha Kuasa juga, sebagaimana Keempat Muhammad mengenal Yang Maha Esa. Makanya di usaha mereka yang terakhir,
Setelah keempat Muhammad dapat kabar mengenai akhir zaman, mereka tulislah dalam ayat Al-Quran yang kamu tadi kasih. Ayat ini dan berbagai macam ayat lain yang semacam ini tujuannya adalah memberikan kabar agar baik manusia yang hidup maupun roh-roh yang terlanjur dikasih kesaktian berhenti melakukan sistem domino ketidakmurnian niat, di mana yang satu disembah sementara yang lain bisa minta-minta. Mengapa? Karena semua itu udah terbukti gak berhasil mensimulasikan tanda kutip manusia mengenal yang maha kuasa. Gak bermanfaat secara rohani bagi kedua belah pihak, baik bagi roh-roh yang disembah maupun manusia yang masih hidup yang menyembah mereka. Emang benar manusia jadi lebih percaya adanya makhluk yang lebih berkuasa dari manusia. Emang benar manusia jadi rajin melaksanakan berbagai macam bentuk doa, baik yang ritual maupun yang spontan, baik yang minta langsung maupun yang berupa pengembangan diri, sebagaimana yang kamu sebutkan tadi. Tapi kenyataannya adalah gak ada satupun cara itu yang diterima. Makanya yuk mari ikut agama baru ini aja, agama Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia. Oh, dan sebagian dari siluman itu alias jin itu memang mau mendengarkan ya Bu peringatan dari Khidir ini. Mau berhenti disembah menjelang Islam diturunkan itu. Iya, sebagaimana didetilin di surat Al-Jin itu. Tapi kenyataannya usaha terakhir itu pun masih gagal, Bu. Iya, karena sejak awal fondasinya salah, vertikal horizontal. Padahal seharusnya sejajar tetapi tidak bersentuhan. Dan emang fitrah manusia itu sampai kapanpun gak bakal mampu ngalahin nafsunya. Fitrah manusia itu butuh suntikan rohani berupa malaikat muqarrabin. Oke Bu, ngerti sekarang. Jadi kesimpulannya sampai pada titik ini adalah, satu, doa dan segala bentuk ibadah itu ada bermacam-macam, baik wujudnya, ekspektasi hasil dari doanya maupun fokusnya ada di lapisan mana, itu akibat usaha tidak terhitung jumlahnya dari keempat Muhammad dalam rangka tanda kutip mengenalkan umat manusia kepada yang maha kuasa. Iya. Dua, bahwa semua itu selalu berhasil dibiaskan nafsu sehingga tidak pernah berhasil mengendalikan manusia, tidak pernah berhasil menjadikan manusia mulia di hadapan yang maha esa. Iya. Tiga, bahwa semua itu secara fondasi udah salah. Karena prinsipnya vertikal horizontal. Padahal seharusnya sama-sama vertikal alias sejajar, namun tidak bersentuhan. Iya. Oke Bu, kalau begitu kembali ke pertanyaan dasarnya tadi awalnya. Bagaimana cara agar berbagai macam doa itu bisa menjadi ibadah yang diterima oleh Yang Maha Kuasa? Bagaimana wujud bimbingan malaikat muqarrabin berkenaan dengan hal ini? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya sudah kita bahas berulang kali sebelumnya. Oh ya? Iyalah. Coba tampilkan 8 fondasi ilmu kebenaran, 8 asas manfaat, baik rel sebelah kiri maupun rel sebelah kanan. Ini Bu. Iya. Sebuah ibadah itu bisa diterima sebagai bekal bagi manusia di hadapan Allah adalah ketika perbuatan tersebut membuahkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, lahir maupun batin, dengan niat karena Allah semata, bermodalkan sadar, tabah, dan sabar. Sampai sini ngerti kamu? Iya Bu. Nah, sekarang kamu buang jauh-jauh deh paradigma vertikal horizontal itu. Kamu jangan mengklasifikasikan lagi, jangan dipisahkan lagi perbuatan ataupun ucapan menjadi ada yang khusus hubungan sama manusia dengan ada yang khusus hubungan dengan Allah kayak definisi awal tadi. Melainkan semua perbuatan kamu apapun itu wujudnya selalu ada pertanggungjawabannya, baik ke sesama manusia sekaligus di hadapan Allah berbarengan. Oke, udah ngerti kalau sampai sini Bu.
Oke. Kalau gitu sekarang yang perlu kamu lakukan adalah membuat checklist. Checklist? Iya. Katakanlah kamu berdoa. Wujudnya berupa ritual. Ekspektasinya berupa permintaan langsung. Dan fokusnya di jasmani luar. Kebayang? Iya, ini salah satu kombinasi dari 3 klasifikasi tadi. Betul. Nah, dari tindakan dan ucapan tersebut, dari doa tersebut, apakah ada manfaatnya buat dirimu sendiri atau orang lain? Jika ada, apa manfaatnya? Secara lahir atau batin manfaatnya? Oh. Katakanlah kamu setelah melakukan ritual tersebut menjadi lebih tenang. Pikiranmu atau perasaanmu lebih stabil. Berarti ada manfaat buat pribadi. Dan ada manfaat secara batin. Bener gak? Karena pikiran atau perasaan itu, dua-duanya termasuk jasmani dalam. Oh iya. Nah, kalau iya, dicentanglah 2 dari 8 asas manfaat tadi. Oh, kalau ada manfaat pribadi sesama lahir batin, berarti lebih cocok kalau begini dong, Bu. Daftarnya. Ada manfaat pribadi lahir, pribadi batin, sesama lahir, dan sesama batin. Iya, betul sekali. Waduh, sekarang malah berkurang jadi 1 nih, Bu. Centangnya tadi 2. Berarti masih ada 7 lagi ya, Bu, persyaratannya. Iya. Makanya salahnya prinsip vertikal horizontal itu di sini. Masih banyak banget persyaratan yang belum dipenuhi sebelum perbuatan manusia itu bisa mempunyai nilai di hadapan Allah. Gawat. Sekarang, karena kamu sadar bahwa kedua hubungan tersebut harusnya sejajar tidak bersentuhan, ya kamu harus pikirkan alias kamu akan dibimbing oleh malaikat muqarrabin gimana menindaklanjuti doa tadi, ritual tadi, supaya ada manfaatnya juga buat orang lain, entah secara lahir ataupun batin, supaya centangnya bisa komplit semua 4 yang di sebelah kiri. Oh, berarti harus melakukan perbuatan lain lagi ya, Bu? Iya, tepat sekali. Tapi yang masih berhubungan dengan doa ritual saya tadi ya? Betul. Apa ya contohnya ya? Contohnya, kamu tadi berdoa semoga diberikan kehidupan keluarga yang tenang dan damai. Nah, karena kamu sekarang secara pribadi lebih tenang setelah ritual, kamu jadi bisa melihat bahwa istri kamu lagi stres. Oh, doa saya tadi kehidupan keluarga yang tenang dan damai. Berarti bisa dibilang emang berhubungan dengan kondisi istri saya ya, Bu? Iya. Oke. Pada titik ini, kamu disodorkan pada pilihan sebenarnya. Apakah kamu mau menindaklanjuti ibadah ritual tadi, doa hidup tenang dan damai tadi, dengan melakukan sesuatu buat orang lain, istri kamu dalam kasus ini, supaya dia juga bisa ikut tenang, misalnya dengan mendengarkan curhatannya, atau cari tahu kenapa dia stres. Oh, begitu contohnya. Iya. Jadi sebenarnya penindaklanjutan doa kamu bisa apa aja. Tergantung pemahaman kamu sendiri akan doa yang kamu lakukan sebelumnya. Banyak sekali kesempatan bagi manusia untuk membuahkan manfaat yang diawali dari doa. Tapi ya itu, kamu harus sadar bahwa doa itu hanyalah salah satu bagian dari rangkaian ibadah, bukan satu-satunya, bukan seluruhnya. Iya, Bu. Ini salahnya vertikal horizontal tadi ya, Bu? Iya. Makanya orang-orang terdekat, keluarga atau teman yang paling sering ditemui setiap hari, otomatis jadi kesempatan yang paling pertama bagi kamu untuk melanjutkan doa itu. Iya ya. Nah, jika istri kamu tadi udah mendapatkan manfaat dari perbuatan kamu secara lahir atau batin, ya bisa dicentang sekarang manfaat buat orang lainnya. Sebentar, Bu. Kalau istri saya lebih tenang gara-gara didengarin keluhannya, itu kan masih manfaat sesama batin, bukan sesama lahir. Berarti belum bisa saya centang dong, Bu. Manfaat pribadi lahir dan sesama lahirnya kan belum? Iya.
Itu detailnya bisa bermacam-macam lah. Bisa kamu pikirin dan pertimbangkan sendiri. Kenyataannya adalah, dengan kamu bermanfaat secara batin, itu biasanya otomatis lahir juga udah termasuk. Oh ya? Iyalah. Kayak tadi, kamu mendengarkan curhatan istrimu. Kan kuping dan matamu udah dipakai buat hal yang bermanfaat. Dan kamu berada di depan istrimu sendiri secara fisik kan udah berarti badanmu juga udah bermanfaat. Bener gak? Oh iya. Kayak tadi doa ritual pun kan saya juga pakai jasmani luar ya Bu. Meskipun manfaat yang paling terasa adalah manfaat jasmani dalam. Iya. Kemudian karena istrimu juga menggunakan mulut dan tangannya dalam mengekspresikan permasalahannya misalnya, kan bermanfaat juga jasmaninya udah. Ini cuma contoh aja. Detailnya perlu dipikirkan sendiri oleh individu manusia. Atau kamu bisa juga melatih diri untuk melakukan kebiasaan positif. Sehingga hal-hal semacam itu gak perlu mikir lagi setiap kali ada kesempatan untuk berbuat manfaat. Udah otomatis jalan sendiri. Ini juga alasannya mengapa ibadah itu gak disarankan fokus di jasmani dalam doang ya Bu. Gak boleh berhenti dalam pikiran, berupa ide atau perasaan aja. Harus ada gerak fisik juga, irodat secara jasmani luar juga. Tepat sekali. Dan sebaliknya, gak boleh jasmani luar doang. Gak boleh asal ngelakuin aja tanpa adanya usaha memikirkan, mengimajinasikan, atau merasakan manfaatnya. Ini nyambung dengan berbagai argumentasi pengklasifikasian tadi Bu ya, antar jenis dua tadi ya. Spontan ritual, permintaan langsung pengembangan diri, dan berbagai macam fokus lapisan manusianya. Iya. Pokoknya, 4 manfaat di sebelah kiri itu harus kecentang semua deh dalam hal-hal yang masih berhubungan. Oke, ngerti Bu. Selanjutnya, nah ini yang paling susah. Rel sebelah kanan, rel hubungan dengan Allah. Iya Bu. Ibarat matematika dasar ini pengalinya ya Bu. Nggak peduli seberapa besar angka manfaat di rel sebelah kiri, kalau di sebelah kanan yang nggak sempurna maka hasilnya dikalikan 0. Sama dengan 0 berarti totalnya. Iya betul. Detailnya gimana? Jadi, sejak pertama kali kamu memutuskan dan melaksanakan doa ritual tadi, kamu sebenarnya udah mendapatkan ujian di rel sebelah kanannya. Oh ya? Iya. Apa Bu? Itu, poin nomor 2 sebelah kanan. Sadar. Sadarkah kamu akan manfaat doa ritual tadi? Sadar nggak kamu manfaatnya apa buat dirimu sendiri atau orang lain? Kalau ini aja nggak sadar, ya jangan harap boleh dicentang poin sadar ini. Oh begitu. Sama juga dengan tindakanmu selanjutnya ketika berusaha menghibur sang istri. Sadar nggak kamu manfaatnya buat dia? Saya kira sadar itu maksudnya manusia harus sadar ketika diuji oleh Allah bahwa ada perbuatannya yang niatnya kurang bersih sehingga harus dimurnikan lewat sebuah ujian. Ternyata sebelum itu pun kita juga harus sadar apa manfaat dari perbuatan kita sendiri ya Bu. Iya, tepat sekali. Dan satu lagi, kamu juga harus sadar bahwa 3K, kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan, berbagai macam pernak-pernik kehidupan, bukanlah tujuan hidupmu, melainkan hanyalah sarana dalam mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu beribadah, yaitu mewujudkan kasih sayang fitrah. Kamu harus bisa membedakan manfaat rohani yang jangka panjang dengan manfaat jasmani yang jangka pendek. Iya, jangka panjang itu artinya bakal tetap bermanfaat meskipun kita udah mati dan ketika akhirnya dihidupkan lagi. Kalau jangka pendek cuma pas kali ini hidup doang. Tapi apa artinya dalam konteks ini, Bu? Ya, keinginan kamu untuk bermanfaat buat istri kamu jangan cuma berupa kasih yang mengutamakan kenikmatan jasmani, tetapi bisa juga lebih utama mewujudkan sayang yang mengutamakan kenikmatan rohani. Apa bentuk konkretnya, Bu?
Ya kamu jangan sampai cuma fokus menghilangkan stres istrimu dalam jangka pendek dengan berusaha menghibur. Ada kalanya solusinya dengan menegur justru jika dia dikendalikan nafsu. Bisa jadi itu justru cara yang lebih tepat dalam menghadapi ujian kali ini. Ah, begitu rupanya. Berarti harus bisa mendeteksi nafsu atau fitrah juga ya di diri orang lain? Iya, termasuk dirimu sendiri. Oh iya. Oke, ngerti Bu. Nah, tergantung kemurnian niatmu dalam berdoa ritual dan menghibur atau menegur istrimu tadi, serta kesadaranmu akan tujuan hidup yang sebenarnya, kamu bisa dikasih ujian dari Allah langsung di situ atau nanti. Kenapa? Ya untuk membersihkan perbuatan bermanfaatmu itu dari pengaruh nafsu. Ibarat perjalanan di atas tali, bisa jadi kamu terlalu miring ke kiri, ke kanan atau salah arah jalannya, sehingga harus didorong sama Gusti Allah supaya lurus, supaya tegak. Iya. Contoh ujiannya, misalnya istrimu bukannya hilang stresnya, malah semakin menjadi-jadi, malah ngamuk, dan kamu sekarang disalahkan sebagai salah satu sumber penyebab stresnya. Nah lo. Kalau kayak gini kejadiannya, kan seolah doamu tadi langsung ditolak oleh Yang Maha Kuasa. Bener gak? Oh iya, baru minta kehidupan tenang dan damai langsung dikasih keributan justru. Makanya, kalau kamu udah dalam kondisi sadar apa manfaat doamu dan perbuatanmu, serta tujuan hidupmu, maka sadarlah sekarang bahwa kamu sedang diuji. Berarti setelah ini, kamu harus mewujudkan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Maksud ibu adalah, meskipun seolah doa saya langsung ditolak, saya harus tetap berprasangka baik kepada Allah, kan? Tepat sekali. Kalau udah sampai sini, berarti sadar kamu udah boleh dicentang. Oke, Bu. Akhirnya. Terus? Nah, kalau udah begini, ya kamu harus irodat lagi. Pikirkan dan laksanakan tindakan lain lagi untuk mengetahui apa sih maksud dan tujuan Allah menguji saya lewat istri saya ini. Mengapa kok saya yang udah berdoa minta hidup tenang dan damai ini malah dihadapkan pada situasi yang sebaliknya? Di manakah letak pengaruh nafsu itu dari tindakan saya ini? Oh, jadi perbuatan manfaatnya harus ditambah ya, Bu? Bukannya tadi udah dicentang semua empat-empatnya? Iya, tapi kenyataannya adalah kamu masih diuji. Berarti kemurnian niat kamu dalam melakukan perbuatan doa dan membantu istri tadi, 4 centang tadi, kurang bersih, kurang murni niatnya. Harus ada yang dibersihkan dari situ. Harus ada nafsu yang kamu lepaskan di situ. Caranya gimana, Bu, membersihkannya? Ya kamu harus pikirkan sendirilah. Kan kamu yang paling ngerti sendiri kemurnian niatmu dalam melakukan segala sesuatu. Disinilah pentingnya mempelajari sifat dan karakteristik nafsu, supaya kamu bisa mengenalinya dalam tindakan dan pikiranmu sendiri. Kayak semacam sebelumnya itu ya. Jangan-jangan ada pengaruh watak ahli kitab atau watak Yahudi dalam tindakan saya. Iya, tepat sekali. Cara yang paling aman, ya asumsikan aja semua manfaat diri sebelah kiri itu belum dicentang semua. Ulangi lagi dari awal. Pikirkan dan lakukan lagi perbuatan-perbuatan bermanfaat serupa kapanpun kamu mau dan bisa. Besoknya kek, minggu depannya kek, terserah kamu. Sial, begitu rupanya. Jadi misalnya saya bisa berdoa lagi, tapi kali ini lebih spontan daripada ritual, dan ekspektasinya hanyalah pengembangan diri daripada sekedar minta, dan fokus ke lapisan rasa ya mungkin kali ini, mengingat permasalahannya adalah istri saya lagi stres. Kemungkinan letak solusinya ada di lapisan rasa kan, Bu? Tepat sekali. Pintar. Bisa dicoba-coba kombinasi doa dan pendekatan kamu dalam menghibur dan menegur istri, sampai kamu bisa benar-benar murni niatnya. Tapi sadarnya boleh tetap dicentang nggak, Bu? Boleh,
Selama kamu dalam mencoba-coba berbagai pendekatan tadi masih bisa terus mempertahankan bahwa semua ini adalah ujian dari Allah, ya bolehlah dipertahankan centangnya. Oke. Bahkan kalau kamu udah sampai sini, tabah itu sebenarnya udah bisa dicentang. Oh ya? Iya. Sampai pada suatu ketika kamu ngerti, entah seminggu kemudian, sebulan kemudian, atau bahkan bertahun-tahun kemudian, benar-benar mengerti apa yang kurang murni dari perbuatanmu sebelumnya. Di manakah letak pengaruh nafsu yang mengotori tindakanmu itu di masa lalu? Kalau udah begini, berarti kamu udah mengerti ayat-ayat Allah yang tersirat dari ujian tersebut. Disinilah baru kamu bisa dibilang sabar. Boleh dicentang sabarnya. Oke. Terus niat karena Allah sematanya kapan, Bu, boleh dicentang? Kalau kamu udah benar-benar sabar dan udah melakukan perubahan dari perbuatan yang baik atau buruk menjadi benar. Artinya, kemudian niatmu dalam satu rangkaian tindakan tadi, kalau kamu berhasil lakukan, baik yang mulai dari berdoa hingga yang menghadapi stresismu tadi, udah benar-benar bisa kamu lakukan di atas nilai 7,5, alias nafsumu udah berhasil kamu tekan selama melakukan itu, sehingga kurang dari 25% kadarnya, itu baru bisa dikatakan perbuatanmu itu berhasil dilaksanakan dengan niat karena Allah semata. Begitu rupanya. Ribet banget, Bu. Iyalah, makanya tanpa bimbingan malaikat muqarrabin dari dalam rohani, manusia mustahil bisa mencapai standar minimalnya 7,5 tadi. Oke. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, poin penting dari doa atau ibadah yang sejajar tidak bersentuhan tadi, satu, wujudnya itu bukan pertindakan, tapi rangkaian tindakan yang saling berhubungan, dan masing-masing harus mengandung manfaat. Iya, kalau dikumpulkan minimal jadi 4 tadi. Manfaat buat pribadi lahir, sesama lahir, pribadi batin, dan sama batin. Oke, 2. Manfaat dari semua rangkaian tindakan tersebut harus disadari oleh kita sendiri, sang pelaku. Iya, kalau dia sendiri nggak sadar apa manfaat dari perbuatannya, nggak bisa dicentang persyaratan sadarnya. Dan kalau 3K masih menjadi tujuan hidup manusianya, nggak bakalan bisa dah lewat bahkan langkah ini sekalipun dalam kehidupannya. Makanya sekedar ikut-ikutan berdoa atau tindakan apapun itu gak mungkin jadi ibadah yang diterima Allah ya, Bu. Apalagi ikut-ikutan demi mendapatkan 3K. Tepat sekali. Sedih banget, Bu. Begitulah. 3. Masing-masing dari rangkaian tindakan tersebut, jika kemurnian niatnya kurang dari 75%, pasti akan diuji oleh Allah. Entah melalui kesulitan ataupun kesenangan. Ujian ini harus dihadapi dengan ketabahan, dengan prasangka baik kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Ibarat perjalanan di atas tali, jihad di jalan Allah. Kamu bisa miring ke kiri, ke kanan, atau salah arah jalannya. Dan bagus sekali kamu tambahin bahwa ujiannya juga bisa berupa kesenangan, bukan cuma kesulitan. Iya, Bu. Tapi kalau dalam kasus tadi, ujian kesenangannya seperti apa ya, Bu, misalnya? Ya, bisa aja istri kamu pura-pura gak stres lagi, padahal masih. Kan jadi sebuah ilusi ketenangan, kedamaian, meskipun sebenarnya cuma disembunyikan di bawah karpet aja masalahnya. Suatu saat bisa meledak itu. Oh, iya juga ya. Oke, lanjut. 4. Setelah mengerti di mana ketidakmurnian niatnya dalam berdoa atau bertindak, dan kemudian membersihkannya, seorang manusia baru bisa dikatakan sebagai manusia sabar dalam satu kasus ujian kehidupan tertentu. Iya, ini maksudnya dari membaca dan mengerti ayat-ayat Allah yang tersirat. Padahal pemahaman kebanyakan orang, sabar itu menahan emosi, Bu. Bukan itu ya? Iyalah.
Sekedar menahan emosi itu bahkan langkah sadar aja belum bisa dicentang. Apalagi niat karena Allah sematanya. Sedih banget sih, Bu. Ya, begitulah kenyataannya. 5. Setelah mengerti dan mampu melakukan perubahan sehingga kemurnian niatnya di atas 75% dalam melakukan rangkaian tindakan semacam di poin nomor 1 tadi, baru bisa dikatakan ia mampu melaksanakan niat karena Allah semata. Begitulah. Makanya ya Bu, meskipun manusia rajin banget beribadah, sholatlah, zikir, sedekah, umroh, haji, dan ibadah yang lain, kenyataannya kebanyakan gak ada yang diterima oleh Allah. Sebab semua ibadah tersebut gak ditindaklanjuti dengan perbuatan bermanfaat lain, supaya 4 poin di sebelah kiri itu bisa dicentang semua ya. Iya, dan rel sebelah kanannya, sadar, tabah, dan sabar gak jalan sama sekali. Kemudian niatnya gak dibersihkan sama sekali. Apa manfaat pribadi dari ibadah tersebut aja? Seringkali orang gak pernah mikir, gak pernah sadar. Kebanyakan malah beranggapan bahwa semua ibadah itu adalah kebutuhan yang maha kuasa. Kan mencelek kalau begini, gak bisa dicentang poin sadarnya. Jadi ingat ayat kemarin yang tentang jihad itu, Bu. Yang mana? Yang ini. Iya, tapi sebenarnya banyak kok ayat-ayat yang menekankan bahwa Allah itu gak butuh apa-apa dari manusia. Selain itu, kebiasaan jual beli sama yang maha kuasa semacam ini kan konsekuensi logis gara-gara sandiwara tadi untuk mengenalkan manusia terhadap yang maha kuasa tadi. Oh iya, masih nyambung juga. Iyalah. Sumpah Bu, ribet banget ya. Dan ini baru satu urusan sama istri doang. Iya, ini baru satu urusan. Satu rangkaian tindakan doang. Kenyataannya adalah manusia dalam sehari itu bisa ada puluhan hingga ratusan semacam tadi berjalan secara paralel. Tapi ya itu sangat sedikit atau nggak ada bahkan yang bisa mencentang ke 8 poin tadi sekaligus dalam waktu yang dekat. Karena emang susah melaksanakan sadar, tabah, dan sabar itu. Bahkan dalam kasus ekstrim, perbuatan bermanfaat yang sebenarnya selalu kamu lakukan sejak kecil, ibadah ritual turun-temurun, atau bahkan karakteristik alami kamu dari kecil bahkan, yang baru bisa dicentang semuanya, 8 poin tadi, 5 menit sebelum kamu meninggal dunia. Wah, masa sih Bu? Iya, ini serius. Manusia emang dikasih waktu seumur hidupnya untuk memurnikan semua perbuatannya, untuk bisa mencentang 8 poin tersebut dalam setiap keputusan yang diambilnya setiap hari. Tapi karena anggapan vertikal horizontal tadi, pada akhirnya kenyataannya sangat sedikit yang bisa dicentang 8-8-nya. Makanya urusan ini jangan dianggap main-main. Sedih banget. 5 menit sebelum mati baru bisa dicentang semua. Itu kalau contoh semacam ritual ya, semacam sholat tadi ya Bu. Kalau contoh karakteristik alami gimana Bu maksudnya? Misalnya, kamu dari kecil suka berkorban, suka menolong orang lain. Hal ini udah jadi karakteristikmu. Tapi kamu gak pernah sadar apa manfaat dari perbuatanmu itu buat dirimu sendiri. Kamu cuma bisa lihat manfaatnya buat orang lain. Kalau udah begini kan, poin manfaat buat diri sendiri dan poin sadar gak bisa kamu centang. Sampai kapan juga. Iya juga ya. Baik kan? Tindakan dan sikap semacam ini baik banget kelihatannya. Tapi tetap aja gak bisa dianggap benar kalau kita ngomongin kedudukan di hadapan Allah. Iya ya. Banyak sekali loh orang semacam ini. Kelihatannya ceria, sangat dermawan, sangat mumpuni dalam menghibur orang lain. Tapi sebenarnya depresi. Mengapa depresi? Salah satu alasannya adalah karena fitrahnya tahu bahwa tindakannya itu, kebiasaannya itu baik, tapi belum benar.
udah terkendali banget sama nafsu rasa minta puji. Makanya fitrah pun selalu berusaha memberontak dari dalam. Pergolakan inilah yang menjadikan mereka gak pernah bisa merasakan ketenangan, kedamaian di dalam hatinya sendiri. Meskipun mereka selalu bisa membahagiakan orang lain. Karena perang besar terus di hatinya antara fitrah dan nafsunya. Oh iya. Ini dulu kalau nggak salah ibu juga udah pernah cerita semacam ini. Iya, ini cuma contoh. Bukan berarti semua orang yang depresi karena ini alasannya. Oke bu. Ngerti. Jadi sekarang udah terjawab pertanyaannya. Bagaimana mengarahkan sehingga berbagai macam wujud, ekspektasi dan fokus doa itu supaya bisa jadi amalan yang benar-benar diterima oleh Allah. Iya. Tapi kita belum bahas ayat Al-Quran tentang doa Nabi Ibrahim sama sekali, Bu. Oh iya. Yuk kita mulai bahas aja sekarang. Siap, Bu. Coba sih, berdasarkan pemahaman kita barusan, kamu kira-kira baca sendiri deh arti tersiratnya apa. Waduh. Oke. Saya coba. Pertama ayat ini, Bu. Ini kalau saya nggak salah baca, Ibrahim minta supaya keturunannya juga jadi imam. Atau konkretnya ya jadi Nabi Rasul juga seperti dia. Iya. Mengapa Ibrahim meminta ini? Mungkin karena wujud kasih sayangnya ya Bu. Karena udah ngerasain kenikmatan jadi Nabi, pengen supaya anak cucunya juga ngerasain. Iya, mungkin. Yang perlu kamu fokuskan adalah bahwa sebelum dia minta keturunannya jadi imam juga, dia udah berhasil melaksanakan perintah dan larangan yang Maha Esa. Hal ini kan sama dengan pembahasan barusan. Ah iya, bahwa nilai doa atau dalam kasus ini berupa permintaan langsung dinilai berdasarkan rangkaian tindakan, bukan cuma pas doanya aja. Sebelum berdoa supaya anak cucunya menjadi imam, Ibrahim udah berhasil melewati banyak ujian yang memang menjadikan dirinya pantas menjadi imam. Gitu kan, Bu? Iya, tepat sekali. Jangan kira semata-mata karena dia nabi permintaannya pasti dikabulkan. Iya, Bu. Makanya disebutkan juga di akhir ayat itu bahwa anak keturunannya yang zalim gak bakalan jadikan imam kayak dia. Itu maksudnya adalah cuma mereka yang lulus ujian semacam Ibrahim sebelumnya yang akan dijadikan imam. Gitu kan, Bu? Iya, betul. Oke, ngerti. Berikutnya, ini saya bacanya Ibrahim minta kenikmatan jasmani bagi penduduk negeri di dekat Baitullah itu. Tapi dijawab bahwa kenikmatan jasmani itu sebenarnya cuma kesenangan sementara dan orang kafir pun juga bakalan dapat sebenarnya. Maksudnya ya Bu ini, apakah sebuah teguran supaya Ibrahim itu jangan terlalu fokus minta kenikmatan jasmani? Iya, itu juga. Tapi arti tersirat yang paling utama dari ayat ini dan relevan kapanpun juga adalah bahwa kita semua harus sadar bahwa ketika doa kita seolah tanda kutip dikabulkan oleh Allah, permintaan kita pas doa itu benar-benar mewujud akhirnya, itu bukan berarti kita udah mendapatkan anugerah. Bisa juga doa kita itu tanda kutip dikabulkan sebenarnya merupakan sebuah hukuman, sebuah pembiaran, sebuah pengabaian terhadap urusan rohani kita. Jadi semacam kamu dikasih mainan yang udah kamu minta-minta terus ke orang tuamu karena kamu gak berhenti ngerengek dan nangis. Tapi sebenarnya mainan tersebut gak bermanfaat buat kamu. Sebab gara-gara kamu dikasih mainan ini, kamu jadi malas belajar. Misalnya sampai dewasa bahkan malas belajar. Apa akibatnya? Pas kamu ditinggal orang tuamu mati, kamu gak bisa nyari makan sendiri akhirnya. Iya dikasih semua permintaannya tapi gak bermanfaat dalam jangka panjang. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa manusia kafir alias manusia yang dikendalikan nafsu pun diberikan tanda kutip kesenangan sementara. Ya tadi, dikasih mainan, dikasih berbagai macam kenikmatan jasmani, tapi yang sebenarnya akan berujung pada kerugian dalam jangka panjang. Kerugian rohani. Kamu bakal dikasih segala macam hal, kekuasaan, kesaktian dan kekayaan 3K.
sebagaimana yang selalu kamu minta setiap hari di Ka'bah misalnya. Tapi ya itu, ketika dikasih permintaanmu, sebenarnya itu merupakan sebuah hukuman. Karena kamu kafir alias hatimu tertutup nafsu, otomatis permintaanmu yang dikabulkan akan menjadi utang yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, entah nanti setelah mati atau bahkan sebelum itu. Makanya di ayat tersebut disebutkan kamu akan menjalani siksa neraka. Iya ya. Kalau kesenangan sementaranya berupa kekuasaan dan kesaktian akan ditebus lewat perbuatan yang adil di kehidupan selanjutnya, kamu akan mendapatkan konsekuensi balik dari perbuatanmu ke orang lain. Sedangkan kalau berupa kekayaan akan membuat antrianmu untuk bisa lahir kembali di alam fana jadi lebih lama. Makanya disebutkan inilah tanda kutip seburuk-buruknya tempat kembali. Untung dikit secara jasmani, tapi sangat rugi secara rohani. Kebayang sekarang? Kebayang, Bu. Dan ini, secara spesifik ayat ini juga berlaku buat semua manusia yang sekarang tinggal di sekitar Baitullah. Jangan kira semua kenikmatan itu yang sekarang mereka nikmati cuma keberuntungan, udah merupakan anugerah tanpa ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Salah. Jangan kira itu semua adalah buah dari doa Nabi Ibrahim di zaman dulu. Seriusan, Bu? Iyalah. Anugerah yang sebenarnya adalah ketika kamu dikasih susah ataupun senang, sukses ataupun gagal, kaya ataupun miskin, kamu selalu bisa melaluinya dengan kemurnian niat yang lulus dalam setiap langkah kehidupanmu. Semua 8 poin tadi selalu bisa kamu centang setiap hari. Itu baru namanya anugerah. Oh iya ya. Oke, ngerti, Bu. Selanjutnya, ini sama dengan contoh pertama tadi, bahwa doa Ibrahim itu juga hanya merupakan pelengkap dari iradat dia sebelumnya, yaitu kali ini kerja bareng Ismail membangun Baitullah, ya kan, Bu? Iya. 2 ayat selanjutnya juga kurang lebih sama, Bu, meskipun detail doanya agak beda. Bedanya yang ini, Ibrahim juga minta supaya anak cucunya dikirimkan nabi atau rasul untuk membimbing mereka. Kerasa banget kan, Bu, betapa Nabi Ibrahim suka banget berdoa. Iya. Dan doanya semua berupa permintaan langsung, Bu. Belum tentu juga ya, kan bisa aja meskipun terdengar seperti meminta langsung, sebenarnya sang nabi nggak benar-benar mengharapkan doanya terkabul. Cuma sebagai perwujudan kerendahan diri aja. Sebuah kesadaran bahwa umat manusia itu selalu membutuhkan petunjuk dari Yang Maha Esa, termasuk anak cucunya sendiri. Kalau begini kan jadi lebih ke pengembangan diri ya, Bu, doanya berarti. Ya, yang tahu cuma Ibrahim sendirilah dan Allah. Pokoknya kamu ngertilah. Kalau doa pun masih diuji juga kemudian niatnya. Lewat apa? Ya kesadaran akan manfaatnya buat dirimu sendiri. Contoh paling gampangnya. Iya. Dan buat orang lain ya. Iya. Kalau kita asal doa aja, nggak ngerti manfaatnya buat diri kita sendiri, jangan harap bisa jadi amal yang diterima oleh Allah ya, Bu. Tepat sekali. Selanjutnya. Nah, ini 2 ayatnya berhubungan, Bu. Meskipun nggak ada kutipan langsung doa Ibrahim di sini, kedua ayat ini melarang manusia untuk mendoakan atau meminta ampun bagi orang-orang yang musyrik. Pertanyaannya adalah mengapa dilarang? Bukankah justru mereka itu yang paling membutuhkan doa? Saya berpikir pemahaman semacam ini, Bu, yang kemudian dimanfaatkan nafsu sehingga manusia jadi tidak toleran terhadap mereka yang berbeda agama atau keyakinan. Iya. Kalau kita bicara nafsu, ayat apa aja juga bisa dibiaskan. Yang perlu kamu pahami dalam konteks ini adalah bahwa Ibrahim dalam doa-doanya, memang benar kamu bilang tadi,
terlalu mengutamakan kasih daripada sayang. Lebih fokus ke kenikmatan jasmani daripada kenikmatan rohani. Termasuk hobinya mendoakan keturunannya itu, darah dagingnya. Makanya disebut di ayat itu bahwa Ibrahim itu lembut hatinya dan penyantun. Terlalu baik maksudnya, terlalu tinggi rasa kemanusiaannya. Tetapi apakah itu hal yang buruk, Bu? Kalau dalam konteks berperang melawan nafsu, iya. Terlalu tinggi rasa kemanusiaan itu nggak selalu bermanfaat. Sebab nafsu pasti akan bisa menggunakannya untuk menyesatkan manusia justru. Ini serupa dengan kasus kamu tadi. Mau milih pakai kasih atau sayang ketika berhadapan dengan istrimu yang stres? Kalau kamu mikirin jasmani aja, mengutamakan kasih aja, maka kamu bakal memberikan apapun itu ke istrimu supaya dia berhenti stres. Misalnya kasih duit buat belanja barang-barang mahal. Mungkin jangka pendek beres, dia senang. Tapi kalau jangka panjang, belum tentu menyelesaikan akar permasalahannya. Sebaliknya, kalau kamu juga mempertimbangkan urusan rohani, kamu bakal bertanya-tanya. Jangan-jangan stresnya ini akibat pengaruh nafsu. Jangan-jangan akan lebih bermanfaat buat istrimu secara rohani untuk dibiarkan mencoba mengalahkan nafsunya sendiri atau ditegur. Jangan-jangan kalau dikasih bermacam-macam hal itu justru memperparah penyakitnya, nafsunya. Jadi solusinya itu jangan-jangan kamu cukup beri dia ruang dan waktu aja supaya dia bisa berpikir sendiri, supaya dia bisa berperang lawan nafsunya sendiri. Berarti kalau gini kamu harus jaga jarak justru. Nanti setelah dia membuka diri, baru kamu bantu dengan cara apapun yang kamu bisa. Iya. Permasalahannya nggak sesederhana yang kelihatan ya. Hal ini juga berlaku dalam hubungan Ibrahim dengan ayahnya. Ketika ayahnya nggak mau diajak benar, seharusnya Ibrahim nggak hanya menggunakan cara kasih, cara lembut, dan terus-menerus memohonkan ampun buat ayahnya. Mohon ayahnya untuk berubah. Mengapa? Sebab tindakannya itu bisa langsung dibiaskan oleh nafsu ayahnya. Sehingga seolah kebutuhan Allah lah ayahnya itu supaya kembali ke jalan yang benar. Padahal kan bukan. Pendekatan yang sangat lembut ini justru akan menyesatkan ayahnya semakin jauh. Kalau udah begini, semakin Ibrahim memohon ke ayahnya, justru ayahnya semakin gak mau diajak benar, semakin alergi. Pendekatan ini baik, tapi belum benar. Akibat terlalu fokus ke jasmani, terlalu tinggi kemanusiaannya. Kebayang? Iya, Bu. Kayak mancing kan, Bu. Nggak bisa narik doang, kadang-kadang harus diulur juga. Iya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada titik itu, Ibrahim gak benar-benar mengerti mengapa ayahnya menolak ajakannya. Dia belum berhasil mengambil pelajaran dari kesalahan yang dilakukan ayahnya. Mengapa penting bagi seorang manusia untuk tidak melindungi sesamanya dari kesalahan yang dilakukannya sendiri? Mengapa pendekatan halus itu belum tentu benar, belum tentu bermanfaat, seperti dalam kasus semacam ini? 1. Sebab itu artinya kamu belum bisa adil, gak bisa dengan tegas membela yang benar dan melawan yang salah. 2. Sebab itu artinya kamu belum bisa mengutamakan urusan rohani, kedudukan di hadapan Allah dibandingkan urusan jasmani, kedudukan di antara sama manusia. 3. Sebab kalau kamu mengakomodasi atau membela orang-orang yang jelas-jelas salah kayak begini, membiarkan nafsunya memperalat fitrahmu, kalau kamu diposisikan menjadi mereka, punya kodrat iradat sama persis dengan mereka yang salah itu, terus kamu lindungi itu, kamu kemungkinan akan melakukan kesalahan yang sama aja dengan mereka justru. Kalau saya membela orang yang salah, kemungkinan kalau saya jadi dia, saya akan melakukan kesalahan yang serupa. Kok bisa, Bu? Bisa. Karena tindakanmu membela yang salah itu merupakan bukti bahwa kamu belum pernah lulus ujian kehidupan yang sedang dihadapi orang tersebut.
Saya membela orang yang salah itu berarti saya belum pernah lulus ujian seperti itu. Maksudnya? Orang yang ngerti bahwa akan lebih bermanfaat bagi seseorang untuk gak dibela, lebih manfaat supaya dia menerima konsekuensi dari perbuatannya, supaya dia bisa ngambil pelajaran dari situ, itu biasanya udah ngalami ujian serupa dan udah ngerasain sendiri betapa kejadian tersebut itu justru mengarahkannya ke jalan yang benar, lebih bermanfaat justru jangka panjangnya. Oh iya ya. Ibarat anak kecil, pada suatu titik lebih manfaat jika dibiarkan jatuh, biar bisa belajar untuk bangun sendiri. Bukannya dilindungi terus-menerus atau dibelain justru ketika perbuatannya salah ya Bu. Iya. Dan kalau saya nggak memberikan kesempatan baginya untuk melakukan kesalahan karena dilindungi terus, dan menerima konsekuensinya supaya belajar, dan belajar dari kesalahannya itu, dalam jangka panjang itu justru nggak bermanfaat buat dia ya. Iya, gampangnya begitu. Ini asumsi fitrah ya. Ketika rasa sayang kamu itu mewujud lebih kuat daripada rasa kasihmu. Sebab ada juga orang yang senang menghukum orang lain karena nafsu rasa suci. Kalau kamu jeli, kamu bakal bisa kok ngelihat dengan jelas perbedaannya. Iya Bu. Tapi di akhir ayat kedua itu akhirnya Ibrahim melepaskan ayahnya Bu. Iya, akhirnya. Tetapi sebelum sampai pada titik itu, ketahuilah ada ujian yang panjang lebar di antaranya. Iya Bu, ngerti sekarang. Jadi ayat ini jelas bukan sekedar boleh atau tidak mendoakan orang yang berbeda agama kan Bu? Atau memberikan salam kan Bu? Ya iyalah. Selanjutnya, ini ada rangkaian 9 ayat doa Ibrahim Bu. Itu yang di ayat ke-86 ada doa buat ayahnya Bu. Iya. Sekali lagi jelas kan Bu, hobi berdoa. Itu mengenai hikmah. Panjang lagi ceritanya, kapan-kapan aja dibahasnya. Oke Bu. Ayat 84. Ibrahim meminta agar nama baiknya dijaga. Ini juga sama, terlalu mengutamakan kedudukan di hadapan sesama manusia. Mungkin biar anak cucunya nggak malu hidup di masa depan Bu, kali. Kalau namanya jelek. Bisa jadi. Sama aja intinya kalaupun begitu. Terlalu tinggi rasa kemanusiaannya. Kalau kamu yakin Allah Maha Mengetahui, benar-benar yakin, dan mau mengutamakan kedudukan di hadapannya daripada di antara sama manusia, kamu gak akan khawatir dengan hal-hal semacam ini. Iya. Ayat 86, itu udah kita bahas barusan ya. Iya Bu. Ayat 88 dan 89, ini sebaliknya, menunjukkan bahwa Ibrahim udah paham bahwa harta dan keluarga hanyalah pernak-pernik kehidupan, sarana kehidupan, bukan tujuannya. Dan kebersihan hati itulah yang utama jika ngomongin kedudukan di hadapan Allah. Ayat 99:1 itu ngomongin bukti nyata dan pengadilan rohani. Iya Bu. Kalau ini udah kita bahas panjang lebar sebelumnya. Iya. Masih ada lagi nggak? Ada beberapa tapi waktunya udah terlalu panjang Bu. Kayaknya akan lebih oke kalau dilanjutkan di episode selanjutnya deh. Iya, saya juga udah capek nih. Oke Bu. Satu lagi pertanyaannya sebelum saya tutup. Apa? Jadi yang dimaksud Jibril dengan tanda kutip mengenal yang maha kuasa itu apa sebenarnya Bu? Tadi kan udah kita bahas panjang lebar. Hah? Jadi gini, keempat Muhammad secara otomatis dapat melihat kekuasaan yang Maha Esa di seluruh alam semesta dan seisinya. Masih ingat? Iya Bu. Karena emang dulu mereka yang bikin. Iya. Mereka lewatan Allah untuk menciptakan alam semesta. Jelas aja ngerti. Tapi manusia nggak bisa seperti itu Bu. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa nggak bisa? Bukankah fitrah manusia itu sendiri merupakan kopian dari keempat Muhammad? Oh iya ya. Berarti fitrah manusia seharusnya bisa kan Bu? Meskipun wujudnya berbeda, dalam kadar yang berbeda, entah gimana itu. Iya. Mungkin karena fitrah kita campur-campur dulu dipakai percobaan Bu. Dan masih bayi emang. Tepat sekali.
Itu sebagian alasannya. Sebagian alasannya lain adalah fitrah itu tidak sama dengan manusia. Hah? Fitrah kita itu sejak awal udah kenal dengan Yang Maha Kuasa. Titik. Gak ada yang perlu diubah dari kenyataan ini. Iya. Kenal dengan Yang Maha Kuasa ini sebenarnya bisa otomatis mewujud dalam tindakan mulia manusia melalui berbagai macam bentuk kasih sayang, asalkan sinar fitrah manusia mampu menembus 6 lapisan sisanya, menembus hati, menembus nafsu, menembus rasa, menembus akal, menembus fikir, dan menembus raga. Apa maksudnya menembus? Mampu mengendalikan semua 6 lapisan sisanya. Iya. Fitrah itu cuma salah satu bagian dari manusia. Meskipun fitrah tahu, manusia belum tentu tahu. Dan fitrah itu juga selalu kalah dari nafsu, Bu. Itu masalahnya. Iya, karena masih bayi tingkat kedewasaannya emang. Oh iya. Keempat, Muhammad dulu sempat mengira bahwa keputusan manusia untuk berbuat mulia itu, mulia yang diterima Allah, asalnya dari jasmani. Jadi bisa didorong dengan melatih raga, pikir, akal, atau rasa dengan menggunakan berbagai macam cara tadi. Makanya dalam berbagai macam ajaran agama difokuskan doanya dan ritualnya ke berbagai macam lapisan jasmani tersebut, baik jasmani luar maupun jasmani dalam. Padahal bukan. Keputusan itu letaknya di hati, di antara fitrah dan nafsu. Apapun itu yang hati putuskan otomatis akan mempengaruhi kecenderungan rasa, akal, pikir, dan raganya. Bukan sebaliknya, jasmani mempengaruhi hati. Jadi, kalau hatinya dominan fitrah, ya jasmaninya akan mengikuti. Tindakannya akan penuh kasih sayang juga. Tapi, kalau hatinya dikendalikan nafsu juga sama. Jasmaninya akan dipenuhi rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Oh iya ya. Dengan kata lain, manusia ya, bukan fitrah, manusia yang terdiri dari 7 lapisan, bisa dikatakan benar-benar mengenal Yang Maha Kuasa jika 8 poin asas manfaat tadi yang dari tadi kita bahas itu bisa dicentang semua dalam kehidupannya. Oh gitu rupanya. Juga ya. Jadi sejak awal kalau memahami maksudnya Jibril, seharusnya keempat Muhammad itu berusaha memenangkan fitrah dalam melawan nafsu ya, Bu. Gimana caranya supaya sinar fitrah bisa menembus sampai jasmani paling luar? Bukan sekedar memperkenalkan konsep bernama Tuhan lewat sandiwara berbagai macam yang kita bahas tadi ya. Iya, tapi ya itu, gak bakalan bisa juga hal itu tercapai kalau gak ada malaikat muqarrabin. Ini kenyataan pahitnya. Oke, Bu, saya ngerti sekarang. Semuanya berhubungan. Saya tutup sekarang ya, Bu, segmen kali ini. Silahkan. Terima kasih banyak Bu Ririn atas semua penjelasannya. Sama-sama Arli. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat siapapun yang menonton ya, Bu. Amin. Begitulah pemirsa, episode Kisah Rasul Manusia kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan diketik saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengecek ayattersirat.com/fitrapedia atau kolom komentar video-video sebelumnya. Sebab ada kemungkinan pertanyaan Anda sudah pernah ditanyakan oleh pemirsa yang lain dan sudah dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.